Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya untuk membawakan pidato mengenai makan bergizi gratis, solusi atau malah tantangan bagi Indonesia. Belakangan ini, program makan bergizi gratis atau MBG menjadi salah satu program yang paling banyak diperbincangkan di Indonesia. Program ini hadir dengan tujuan yang sangat baik, yaitu mengurangi angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak, dan mempersiapkan generasi Indonesia yang sehat menuju Indonesia Emas 2045. Namun, sebagai mahasiswa, kita kaum intelektual dan sebagai bagian dari masyarakat, kita perlu bertanya secara kritis, apakah pemenuhan gizi saja cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan dan kesejahteraan anak di Indonesia? Tentu, kita semua sepakat bahwa gizi merupakan kebutuhan dasar. Anak yang lapar akan mengalami kesulitan belajar dan juga dapat menurunkan konsentrasinya dalam menerima pelajaran di sekolahnya. Lalu, anak yang kekurangan gizi juga berisiko mengalami gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, tujuan program MBG patut diapresiasi. Namun, pendidikan tidak hanya berbicara tentang makanan. Masih banyak sekolah di Indonesia yang memiliki fasilitas kurang memadai. Masih ada siswa yang harus menempuh perjalanan jauh melalui jalan yang rusak untuk mencapai sekolahnya. Masih ada ruang kelas yang membutuhkan perbaikan. Masih ada keterbatasan buku, teknologi, pembelajaran, dan sarana pendidikan lainnya. Di sisi lain, kita juga tidak boleh melupakan para guru. Guru merupakan pilar-pilar utama pendidikan. Sebaik apapun program yang dibuat, jika kesejahteraan guru belum diperhatikan secara optimal, maka kualitas pendidikan akan sulit berkembang secara maksimal. Guru yang sejahtera akan lebih fokus dalam mendidik dan membimbing generasi bangsa. Hadirin yang berbahagia, kita juga perlu mempertimbangkan bagaimana program ini dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Banyak sekolah-sekolah saat ini telah memiliki kantin yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemberdayaan kantin sekolah dapat menjadi salah satu solusi yang patut dipertimbangkan. Dengan pembinaan dan pengawasan yang baik, kantin sekolah dapat menyediakan makanan sehat sesuai standar gizi. Langkah ini juga tidak hanya memenuhi kebutuhan nutrisi siswa saja, tetapi juga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
dan juga memberdayakan pelaku usaha kecil, serta menciptakan lapangan pekerjaan di lingkungan sekolah. Maka pertanyaannya sekarang adalah, dalam keterbatasan anggaran negara, apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu? Apakah makanan gratis, perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, atau akses pendidikan yang lebih merata? Menurut saya, jawabannya bukan memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Yang dibutuhkan adalah perencanaan yang matang, pengkajian yang komprehensif, dan pelaksanaan yang tepat sasaran. Karena generasi unggul tidak hanya dibentuk oleh tubuh yang sehat, tetapi juga pendidikan yang berkualitas, lingkungan belajar yang mendukung, dan tenaga pendidik yang dihargai. Hadirin yang saya hormati, sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Daripada sekedar menjadi penonton, mahasiswa sering disebut sebagai agent of change, agen perubahan sekaligus penyambung suara rakyat. Kita harus mampu mengkritisi kebijakan secara objektif, memberikan masukan berdasarkan data dan fakta, serta menyuarakan aspirasi masyarakat yang mungkin belum terdengar oleh para pengambil kebijakan. Dukungan terhadap suatu program tidak berarti kita harus menutup mata terhadap kekurangannya. Sebaliknya, kritik yang membangun merupakan bentuk kepedulian agar kebijakan yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat. Sebagai mahasiswa, tugas kita bukan hanya mendukung atau menolak, tetapi memastikan bahwa setiap kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Kita harus menjadi jembatan antara suara rakyat dan pemerintah, serta harus mengawal agar pembangunan bangsa berjalan secara adil, efektif, dan berkelanjutan. Hadirin yang berbahagia, pada akhirnya program makan bergizi gratis dapat menjadi solusi yang baik bagi Indonesia. Namun, program ini tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya jawaban atas berbagai persoalan pendidikan dan kesejahteraan anak. Gizi yang baik memang penting, tetapi pendidikan yang berkualitas memerlukan dukungan fasilitas yang memadai, akses yang merata, guru yang sejahtera, dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Mari kita menjadi generasi yang tidak hanya menerima kebijakan saja, tetapi juga berani berpikir kritis, menyampaikan aspirasi dengan santun, dan ikut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.